Halo, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, kehidupan yang baru. Dan semoga pada hari ini kita semua boleh hidup di dalam kasih Allah, dibimbing oleh Roh-Nya yang kudus. Dan kita bisa mewujudkan karya Allah di dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea, dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Santapan Jiwaku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar bagaimana kisah Yesus dalam pewartaannya lalu bertemu dengan seorang Lewi dan ia memanggilnya untuk mengikuti Yesus. Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudari, kalau kita melihat cara Yesus mengajar, itu jauh berbeda dengan cara orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Cara Yesus sangat luar biasa. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, mereka mengajar tetapi mereka membuat suatu gap, suatu jurang, suatu pemisah. Bahkan seolah-olah ada suatu diskriminasi kepada orang-orang kecil, orang-orang sakit, orang-orang berdosa. Dan disinilah perbedaan antara orang Farisi dan Yesus. Yesus malah hadir dalam kehidupan orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Cara pengajaran Yesus ini unik dan istimewa. Dan disinilah yang membuat, cara pengajaran inilah yang membuat Yesus menjadi begitu, daya tariknya begitu kuatnya dan besarnya bagi masyarakat. Kita dengar bahwa banyak orang sering datang mengikuti, datang mendengarkan Yesus. Seperti yang kita dengar kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, 4.000 orang, tidak terhitung anak-anak dan perempuan, tidak terhitung juga para pembantu, tidak terhitung juga, dan lain-lain. Artinya begitu banyak. Karena Yesus mempunyai daya tarik tersendiri. Yesus datang bagi semua orang. Ia tidak memilih-milih, ia tidak memilah-milah. Ia hadir bagi semua orang, siapapun dia. Kaya, miskin, engkau berdosa atau engkau suci, engkau punya jabatan atau tidak punya jabatan.
engkau orang besar atau orang kecil. Bagi Yesus semuanya sama di matanya. Sebab bagi Allah, manusia mempunyai martabat yang sama. Martabat menurut gambaran dan citra Allah itu sendiri. Penghormatan Yesus kepada martabat manusia inilah yang memberikan suatu gambaran yang berbeda cara Yesus mengajar. Dan kita mendengar hari ini, setelah ia mengajar, ia melihat Lewi dan dia berkata, ikutilah aku. Perkataan ikutilah aku itu merupakan sabda yang sangat kuat. Sabda Yesus yang bukan hanya semata-mata memanggil Lewi, tetapi dalam sabda itu ada satu kekuatan roh, kekuatan yang mendorong Lewi untuk pergi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hidupnya yang lama, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kebiasaannya, lalu mengikuti Yesus. Itulah yang dikatakan dalam surat kepada Ibrani, bahwa sabda Allah itu hidup dan kuat di dalam kehidupan dunia ini. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sabda itu menusuk amat dalam sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi, sum-sum. Sabda itu mampu membedakan mana pertimbangan dan mana pikiran hati. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa tersembunyi di hadapannya, di hadapan Allah ketika sabda Allah bergema. Sabda Allah membuka mata hati setiap orang. Sabda Allah menuntun manusia kepada kebenaran ilahi. Dan itulah yang membuat Lewi terbuka hatinya. Lewi mempertimbangkan yang sangat mendalam dalam mengikuti Yesus. Sebab mengikuti Yesus bukan saja engkau berada di belakang Yesus lalu engkau hanya mengikuti semata-mata tanpa ada suatu makna. Tapi mengikuti Yesus berarti mau hidup sesuai dengan cara hidup Yesus. Contoh dan teladannya. Hidup bersama Yesus, mengikutinya berarti tinggal di dalam sistem Yesus. Dan panggilan yang sama hari ini, Yesus sampaikan kepada kita. Bahwa ia memanggil kita semua untuk mengikutinya. Untuk tinggal bersamanya. Untuk mengikuti cara hidup Allah. Contohnya, keteladanannya. Dan kita pun diundang untuk mewartakan sabda yang sama. Yaitu panggilan bagi semua orang untuk hanya datang dan percaya kepada Allah yang benar. Allah yang penuh belas kasih kepada Lewi. Allah yang menunjukkan cintanya kepada orang-orang berdosa, orang-orang kecil. Saudara-saudari, inilah misi kita. Membangun kerajaan Allah di atas dasar kasih dan cinta. Maka semua orang akan mengenal Allah, mengenal Yesus yang menyelamatkan. Semoga saudara-saudari, melalui cara hidup kita, melalui pewartaan kita, makin banyak orang mengenal Yesus, mengikuti Yesus, dan tinggal di dalam Yesus. Tuhan mengasihi kita. Ya, memberkati kita hari ini dalam seluruh karya hidup dan keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.